Majapahit dan kejayaannya. Kita akan berbicara tentang hal itu. Majapahit adalah kerajaan megah yang terakhir dari masa Hindu-Buddha. Berkembang 2 abad lamanya, 200 tahun lamanya. Diresmikan dalam Prasasti Kudadu tahun 1293 dengan raja pertamanya Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Dan masa keruntuhannya terjadi sekitar 1521 atau menurut Profesor Muhammad Yamin 1525. Jadi awal abad 16 Majapahit baru runtuh. Apa yang terjadi pada kerajaan megah terakhir zaman kuno itu? Majapahit bisa dikenal oleh negeri-negeri lain di Nusantara, bahkan jauh melampaui Nusantara di wilayah Asia Tenggara, terus sampai ke Cina dan wilayah India. Itu berkat kejayaan yang dia bina sendiri. Jadi Majapahit itu tidak ada bukti banyak kalau melakukan ekspansi. Dalam berita Negara Kertagama, Kakawin sejaman dengan kejayaan Majapahit yang disusun oleh Empu Prapanca, berita penyerangan ke luar Jawa Timur itu hanya terjadi 2 kali, yaitu ke Bali dan ke Sumbawa, ke Dompo. Selain itu tidak ada lagi berita tentang Majapahit jaya dengan armadanya yang kuat menyerang ke berbagai negeri di luar Jawa. Apa sebenarnya yang terjadi? Majapahit tidak perlu mengerahkan pasukannya, tidak perlu mengerahkan armadanya yang kuat. Dan memang dalam berita-berita sastra luar Jawa, Majapahit memang kerajaan kuat dan mempunyai armada yang tangguh dalam pertempuran di laut. Tetapi yang terjadi adalah Majapahit melihat ke dalam dan membangun kejayaannya sendiri, mendirikan banyak karya arsitektur keagamaan, menata persawahan yang luas. Menurut kitab Nawanatya, sejaman dengan Nagara Kertagama, hampir seluruh wilayah Majapahit adalah persawahan yang subur. Kota-kota di wilayah Majapahit di Jawa Timur itu dibatasi dengan sawah-sawah yang selalu menghijau, dan ketika musim panen datang itu banyak sekali hasil bumi yang dihasilkan. Majapahit juga membina perniagaan dengan luar Jawa. Itu setelah pedagang-pedagang luar Jawa datang ke Majapahit dan menyaksikan kemakmurannya, kemakmuran kerajaan itu. Mereka datang ke ibu kota Majapahit yang megah, yang mungkin sekarang ada sisanya di Trowulan. Mereka menyaksikan sistem keagamaannya, banyak candi, banyak arca dibuat, relief, kehidupan masyarakat yang teratur, pemerintahan yang stabil. Apalagi pada masa Hayam Wuruk, keajegan pemerintahan itu terjaga, dan setiap tahun ada upacara Paseban. Kira-kira sesudah panen, ya, musim kemarau sesudah panen itu, raja mengadakan upacara makan bersama. Nah, kalau kita ingat lagi pada konsep primus inter pares, memang ada kewajiban seorang pemimpin itu membahagiakan seluruh warganya. Pada saat itulah tamu-tamu asing datang dan menyaksikan kemakmuran Majapahit. Ketika mereka pulang ke negerinya masing-masing, berita tentang kejayaan dan kemegahan kota Majapahit itu disampaikan kepada pemimpin-pemimpin di daerahnya. Maka dengan sukarela banyak pemimpin daerah yang datang ke Majapahit untuk berniaga. Dicatat oleh Empu Prapanca, itulah daerah-daerah yang setidaknya mengakui kejayaan Majapahit. Di Sumatera apa saja, di Semenanjung Melayu apa saja, di Kalimantan, di Sulawesi sampai Maluku dan Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali. Berkat kejayaan yang dibina oleh raja-raja Majapahit, maka pandangan luar orang asing, negara asing, apalagi di Nusantara, ya, di Asia Tenggara saja, seperti Campa,
Ayutthaya, ya, Khmer, itu mengirimkan utusan dan mengakui kemegahan Majapahit. Jadi memang benar juga bahwa kemegahan dulu yang dibangun di dalam untuk kemudian kita bisa bergaul secara internasional dan kita bisa dikagumi oleh negara lain, bisa dikagumi oleh negeri lain. Kita harus lebih unggul dulu, seperti yang sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita itu. Dia mendirikan Majapahit, membangun kejayaannya, dan akhirnya negeri-negeri lain datang sukarela mengakui dan mengapresiasi kejayaan Majapahit. Sampai akhirnya Majapahit runtuh, pengakuan itu bubar. Dan usia kerajaan Majapahit 200 tahun, tidak main-main. Demikian, terima kasih